Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian dari integritas iman, amal, dan ilmu. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa iman itu memiliki arti sebagai kepercayaan atau keyakinan yang dilakukan oleh seseorang dalam meyakini suatu hal. Nah, di sini kita sebagai umat muslim, kita memiliki kepercayaan. Nah, di sini umat muslim itu memiliki ada 6 rukun iman. Yang pertama ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Dan dari 6 keyakinan ini kita diharuskan untuk meyakininya. Nah, kemudian dalam masyarakat pun iman itu tuh harus kita yakini bahwa kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua itu ada amal. Nah, amal menurut bahasa itu memiliki pengertian bahwasannya suatu perbuatan yang dapat menimbulkan pahala. Nah, di sini amal itu suatu perbuatan baik ya yang memberikan dampak positif sehingga suatu hal itu dapat bermanfaat kepada orang lain atau sesama manusia ataupun sesama makhluk Tuhan lainnya. Nah, dalam masyarakat, amal itu sendiri dapat dipahami sebagai sedekah. Nah, di mana ketika kita mengasumsikan amal itu sebagai sedekah, maka itu dapat mudah dimengerti oleh orang lain. Nah, jadi sedekah itu dapat kita lakukan dengan niatan yang baik. Nah, yang mana sedekah menjadi salah satu bagian dari amal kebaikan. Sehingga dengan melakukan sedekah, nah, kita ketahui dulu bahwa pengertian sedekah itu merupakan suatu hal perbuatan baik yang mana memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tulus ikhlas tanpa menginginkan imbalan dari orang tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada ilmu. Ilmu itu merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh umat muslim. Dua, yaitu bagaimana hubungan Islam dan budaya serta mengapa Islam tertinggal dalam teknologi. Nah, untuk yang pertama itu hubungan antara Islam dan budaya. Nah, dapat kita ketahui Islam dan budaya itu memiliki hubungan yang mana dahulu ketika Islam masuk ke Indonesia itu tuh melalui para tokoh-tokoh muslim yang mana mereka menyebarkan agama Islam dengan berbagai hijrah ke suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan agar Islam dapat dikenal oleh banyak orang dan dapat memiliki pengikut yang banyak. Sehingga untuk mempermudah masyarakat itu memahami Islam dan menerima Islam, maka mereka mengkolaborasikan Islam itu dengan mengakulturasikan dengan budaya. Sehingga budaya yang sudah berada di dalam masyarakat itu diakulturasikan dengan agama Islam sehingga Islam dapat masuk ke negara di Indonesia itu lebih mudah dan dapat dipahami oleh masyarakat sehingga hubungannya seperti itu. Nah, hubungan dari Islam dan budaya itu dapat kita ketahui saat ini seperti ketika terjadi event-event muslim atau event-event umat Islam seperti MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Nah, itu dapat kita ketemui bahwa ada lomba itu seperti rebana, kaligrafi dan lain sebagainya yang mana ketika perlombaan rebana itu menggunakan alat musik yang mana itu merupakan suatu hal budaya yang diakulturasikan dengan agama Islam atau religi dari umat muslim itu sendiri. Kemudian seperti seni kaligrafi itu merupakan suatu tulisan Arab yang diinovasikan sehingga dia memiliki seni atau suatu estetika tersendiri. Gitu. Kemudian mengapa Islam tertinggal dalam teknologi? Nah, di sini Islam tertinggal dalam teknologi itu dapat kita bilang disebabkan karena umat Islam itu sendiri. Nah, dalam hal ini sekarang dalam masa zaman sekarang itu tuh
lebih berkembang teknologi. Nah, teknologi itu sedang me- merangkul era sekarang sehingga semua umat, khususnya umat Islam itu tuh juga menikmati teknologi yang ada. Apalagi dengan kecanggihan teknologi itu semua itu dipermudah. Sehingga apapun hal yang berkaitan dengan teknologi itu akan membuat umat Islam itu tuh terlena. Dengan demikian, mereka lebih banyak atau lebih suka itu tuh terhadap budaya-budaya yang masuk, sehingga dengan kenikmatan terlena tadi itu mereka tidak menyaring lagi budaya yang masuk itu tuh budaya yang tepat untuk mereka atau bukan, sehingga dapat kita ketahui hal ini seperti aplikasi-aplikasi yang mungkin banyak kita temui sekarang ini itu banyak hal positif dan negatifnya. Nah, negatifnya itu juga banyak dan positifnya juga lebih banyak. Akan tetapi kebanyakan umat Islam itu banyak yang salah dalam penerapan atau pengetahuan terhadap teknologi. Dan juga ditambah dalam teknologi yang sedang berkembang saat ini itu lebih banyak berasal dari tokoh-tokoh luar yang mana hal ini memiliki agama non-muslim, sehingga perkembangan Islam di dalam teknologi itu masih kurang. Seperti halnya ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi hiburan itu lebih banyak menyajikan atau menampilkan video-video yang mungkin hiburan, dan itu seperti video mengaji atau pembelajaran religi itu tuh ada tetapi masih kurang. Nah, itu menjadi penyebab mengapa Islam tertinggal dalam teknologi. Konsep masyarakat madani. Dapat kita ketahui, masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang mana dalam sekelompok masyarakat tersebut menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, nilai toleransi, kehidupan yang damai, kehidupan yang makmur, kemudian mematuhi peraturan, dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut akan menyebabkan suatu masyarakat yang memiliki kemakmuran, kedamaian, ketentraman, sehingga dalam konsep masyarakat madani ini dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia dapat menjadi masyarakat yang berlandaskan pada moral, akhlak, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal positif yang berada dalam lingkungan masyarakat. Dan masyarakat madani ini sudah pernah terjadi dalam zaman kenabian, sehingga dengan konsep yang telah ada sebelumnya itu diharapkan mampu dapat diterapkan kembali pada era masyarakat sekarang. Nomor 4. Menurut saya, Islam sudah sejalan dengan bangsa Indonesia. Hal ini dipengaruhi karena penduduk bangsa Indonesia itu mayoritas beragama Islam. Kemudian, bangsa Indonesia juga mempunyai dasar negara yakni Pancasila, yang mana Pancasila pertama itu berkaitan dengan Tuhan atau agama, sehingga pemerintah Indonesia itu menerapkan kebijakan bahwa penduduknya itu tuh harus memiliki agama dan harus memeluk agamanya masing-masing. Kemudian yang nomor 5 itu seorang muslim itu tuh sangat penting dalam mempelajari agama. Hal ini dikarenakan agama merupakan suatu hal yang paling dasar dalam diri kita atau khususnya umat muslim, yang mana Islam itu sebagai jati diri, agama itu sebagai jati diri yang harus dimiliki dari umat muslim itu sendiri. Sehingga dengan mempelajari agama, kita sebagai umat muslim dapat tahu apa yang diperintahkan oleh agama, apa yang dilarang, sehingga apa yang kita lakukan itu sejalan dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam Islam, sehingga apapun yang kita pelajari dapat kita ketahui, sehingga kita tidak salah dalam melangkah untuk mencapai keberkahan kita dalam meyakini agama yang kita miliki.